di jembatan Batubara. Nah, ini mobil-mobil batubara ini banyak lewat sini. Kita berada di Kubah Wali Salam. Perjalanannya luar biasa. Ini sungai. Beliau ini seorang wali di daerah pedalaman Tabalong. Ini bertemu dengan nenek dekat Kubah Wali Salam. Jadi dulunya beliau ini waktu meninggal itu keluar cahaya aja ya, berkeramat ya. Berkeramat. Orang soleh itu kalau wafatnya, kalau meninggal, mereka pasti mengeluarkan karomah, keistimewaan. Ini beliau Wali Abdul Salam bin Basirun Mangkusib. Beliau ini meninggalnya penuh dengan karomah, yaitu kuburannya menyala atau bercahaya. Alhamdulillah, inilah makam Syekh Kiai Haji Luqmanul Hakim bin Haji Mustafa, yang mana beliau ini dilahirkan pada tahun 1847 Masehi atau 1268 Hijriah. Wafat pada 5 Ramadan 1413 Hijriah atau 1992 Masehi. Beliau wafat pada umur 145 tahun. Beliau ini orang yang saleh, orang yang memiliki karomah. Jadi Kiai Haji Luqmanul Hakim ini banyak jasa-jasa beliau di tanah Banjar ini, khususnya di Keluak, Muara Harus, menyebarkan ajaran-ajaran Islam, menyebarkan dakwah-dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ceritakan oleh kalian kisah-kisah orang-orang yang terdahulu supaya kalian dapat mengambil pelajaran. Inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika dibacakan kisah-kisah orang soleh, maka akan turun rahmat. Diceritakan ada seorang ulama besar bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama atau wali tersebut berkata, "Ya Rasulullah, amalan apa yang lebih baik setelah sholat fardu, setelah melakukan hal-hal yang wajib seperti puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji ataupun umrah?" Rasulullah di dalam mimpi si ulama tersebut mengatakan ialah berziarah atau bersilaturahim kepada orang-orang yang soleh, baik itu mereka sudah wafat ataupun mereka masih hidup. Itu lebih baik bagi kalian daripada kalian beribadah sampai lelah, bahkan sampai badan kita terasa sakit karena kuatnya ibadah. Itu lebih baik kita berada di makam orang soleh, sekedar kita duduk sebentar. Inilah keistimewaan berziarah ke makam orang soleh, karena mereka ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang syahid di jalan Allah, orang-orang yang jihad fisabilillah. Orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka bukanlah mati, tapi mereka hanya berpindah tempat. Bal ahyu inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu hanya berpindah tempat dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga diceritakan bahwasanya ada seorang di dalam riwayat dulu, seseorang yang bertawasul di makam seseorang yang diyakini sebagai orang yang soleh atau wali. Dia bertawasul di sana, kemudian dia berdoa di sana,
berdoanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang wali ini hanya sebagai perantara. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah, suruh kita mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah, perantaraan. Kalau tidak berkat mereka orang soleh, tidak berkat guru, kita tidak akan bisa mengenal Allah dan mengenal Rasulullah SAW. Jadi dalam riwayat itu, si orang ini berdoa di makamnya orang yang soleh, dikabulkan hajat-hajatnya. Lalu ada seseorang yang mengatakan, ya fulan, sesungguhnya engkau ini berdoa di makam, bukan makam orang soleh, tapi ini adalah makamnya binatang. Makam binatang ini bukan makam orang soleh. Di sini saya pernah melihat dikuburkan seekor binatang. Lalu si fulan tadi mengatakan, apakah benar? Benar, ini adalah makam binatang. Tapi kenapa doa saya dikabulkan? Nah, itulah karena hatimu, niatmu bergantung kepada Allah, engkau sangka baik kepada yang ada di dalam kubur itu adalah orang yang soleh, orang yang wali. Allah menempatkan, Allah menurunkan rahmatnya, Allah memandang dengan pandangan kasih sayang, Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada hatimu karena engkau sangka baik kepada orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dikasihi Allah. Apalagi kita berdoa di depan makamnya orang yang benar-benar nyata adanya. Seperti beliau ini kan memang dimakamkan di sini. Maka kita berdoa kepada Allah dengan berkat kesolehan beliau, insyaallah Allah kabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa mencintai orang-orang yang soleh selama hidup di dunia dan akhirat. Kita selalu bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat Kiai Luqmanul Hakim bin Mustafa. Ini foto beliau. Ini kubur beliau. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.